Raga, episode 3 dan 4. Cerita bersambung. Astagfirullah, sakit banget. Keluh Aira sambil sesekali meringis. Tahan bentar nak, ucap bunda yang sedang memijat pelan kaki Aira. Aira dipulangkan lebih awal karena kakinya semakin bengkak akibat tersengaja menabrak Raga. Padahal hanya kecelakaan kecil, namun berdampak besar pada kakinya yang sempat terkilir. Kenapa bisa sampai kayak gini? Tadi Aira jatuh, gak lihat-lihat, terus nabrak orang. Aira nyengir, menampilkan deretan giginya yang rapi. Makanya hati-hati, jangan suka teledor. Kamu itu kebiasaan banget, suka bikin bunda khawatir. Iya bunda Hara, sekali lagi maafin Aira ya. Aira mencepikan bibir kecil sambil memasang papi ayesnya. Senjata andalan agar sang bunda tidak memarahinya. Ya udah istirahat. Kalau masih sakit bilang ke bunda supaya nanti dibawa ke dokter. Gak apa-apa kok, cuma luka kecil aja. Makasih banyak bunda. Ainun menganggukkan kepalanya sambil tersenyum kecil. Kemudian mengelus kepala Aira yang masih memakai hijab sekolah. Bunda keluar dulu. Jangan lupa mandi, terus ganti seragamnya ya nak. Iya kapten. Setelah bunda pergi, Aira berusaha memejamkan matanya namun tidak bisa. Ia teringat Raga, cowok yang membuat kakinya menjadi seperti ini. Ketua OSIS, cowok terpopuler di sekolah. Ketua geng, ganteng, tapi dingin. Dia cuek aja satu sekolah pada suka. Gimana kalau dia ramah? Aira menggelengkan kepalanya, seraya terkekeh. Baby aja naksir banget sama dia. Raga, percuma ganteng kalau kamu bukan punyaku. Di detik berikutnya kemudian mata Aira membulat sempurna. Ia mengusap dadanya seraya mengusap istighfar berulang kali. Astagfirullah, Aira cuma bercanda ya Allah. Selanjutnya, seorang pria tampan dengan rahang tegasnya berjalan menyusuri koridor apartemen sambil sesekali bersiul. Pria itu mengambil sebatang tembakau kering dari dalam satu saku celananya. Menyalakan benda itu menggunakan korek kemudian menghisap dan mengeluarkan asapnya melalui hidung. Tit. Pintu terbuka. Setelah Raga memasukkan 4 digit nomor apartemennya, ia melangkahkan kakinya ke dalam. Alisnya berkerut ketika mendapati keadaan di ruang tamunya sudah rapi. Padahal seingat Raga terakhir kali ditinggalkan, keadaan apartemennya sangatlah berantakan. Kok bisa rapi? Datang-datang bukannya salam, malah melongo kayak patung gitu. Gak punya sopan santun banget sih kamu bang. Tak jauh dari Raga berdiri seorang wanita parubaya yang sudah dipenuhi keriput tapi masih terlihat sangat cantik sedang bersidekap dada. Raga membuang rokoknya ke dalam tempat sampah. Kemudian ia melangkahkan kakinya ke arah wanita tersebut. Mama, ngapain kesini? Tanya Raga lalu mencium punggung tangan sang mama. Kenapa? Gak suka? Kamu ngusir mama. Raga merotasikan matanya. Bukan gitu, gak biasanya mama ke apartemen abang. Kalau bukan karena papa kamu yang telepon mama terus, mama gak akan mau Raga. Kalau mama mampir ke sini harusnya disambut sama makanan yang enak. Bukannya malah ngelihat keadaan apartemen kamu yang kayak kapal pecah. Ujung-ujungnya juga mama yang harus beresin. Ucapan mamanya barusan berhasil membuat Raga salah tingkah. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Habisnya Raga masih sibuk, Ma. Banyak kegiatan di sekolah, apalagi udah kelas 12, mana sempat beresin apartemen. Raga gak mau nyewa asisten rumah tangga. Mama kan tahu sendiri Raga paling gak suka kalau ada orang lain yang nyentuh barang Raga. Sambungnya, udah tahu sering ngerasa repot, masih aja ngeyel mau tinggal sendiri. Apa susahnya sih bang tinggal bareng sama kita? Omel Sania, Mama Raga. Raga mau belajar mandiri ma. Belajar mandiri kayak gimana yang kamu maksud? Makan aja gak teratur. Mama buka kulkas kamu isinya minuman neraka semua bang. Puntung rokok berserakan di mana-mana. Itu bukan mandiri namanya, tapi liar. Kalau mandiri itu kamu harus bisa ngelakuin semuanya sendirian. Hidup teratur, kamu bisa ngatur diri kamu sendiri. Ini malah kebalikannya. Gimana bisa mama biarin kamu tinggal sendiri kalau kayak gini? Urusannya jaga sikap aja kamu gak bisa, sambung Sania. Kemudian mengambil tasnya yang berada di atas meja. Raga hanya terdiam mendengarkan siraman rohani mamanya. Mau membantah pun tidak bisa, karena omongan Sania semuanya benar. Raga akui itu.
Mama pulang dulu. Pikiran lagi omongan mama barusan. Tinggal bareng sama kita bukan suatu kesalahan, Bang. Kamu gak perlu takut. Lupain masa lalu. Ikuti logika kamu. Mama tahu dalam hati kamu masih ada nama dia. Dek. Raga terdiam sejenak memikirkan perkataan mamanya. Sampai pintu apartemen tertutup rapat bersama dengan pergian sang mama. Raga berjalan ke arah balkon, menatap langit-langit kota Jakarta yang tertutupi awan hitam. Sepertinya nanti malam akan turun hujan. Raga menyadarkan tubuhnya pada tiang pembatas. Ia membuka dompetnya dan mengeluarkan sesuatu dari sana, sebuah foto. Gue kangen sama lo, ayo balik. Gue pengen kita kaya dulu. Raga menatap foto itu dalam-dalam. Tatapannya dipenuhi oleh syarat luka. 3 tahun ternyata tidak cukup untuk melupakan gadis di masa lalunya. Ia kira dirinya akan baik-baik aja tanpa gadis itu. Nyatanya justru saat ini dirinya berteman baik dengan sunyi dan juga sepi. Sorry, gue mencintai lo terlalu dalam sampai lupa gimana caranya berhenti. Pungkas Raga. Kemudian memasukkan kembali foto itu ke dalam dompetnya. Selanjutnya, flashback 2 tahun yang lalu. Setelah merayakan kelulusan SMP, Raga bersama kekasihnya memilih untuk menghabiskan waktu di taman kota. Seperti sekarang ini, keduanya tengah menikmati aroma manis yang dijajakan oleh pedagang kaki lima. Manis, kayak Tata, ujar Raga membuat gadis di sebelahnya tertawa kecil. Gue bahagia banget sebentar lagi kita masuk SMA. Gue mau selamanya kayak gini. Selama ada di samping lo. Seulas senyum tak pernah luntur dari wajah tampan anak laki-laki itu. Ia membetulkan beberapa helai rambut yang menutupi wajah gadis di hadapannya. Gue juga nggak kerasa dari kecil kita bareng-bareng terus. Udah mau jadi anak SMA aja, hahaha. Tawa Aleta sangat terdengar merdu di telinga Raga. Aleta Kirania, gadis cantik yang mempunyai langsung di kedua pipinya. Senyumnya yang manis dan tingkahnya yang mengemaskan berhasil membuat Raga jatuh cinta untuk pertama kalinya. Raga tak peduli soal cinta monyet. Aleta adalah prioritasnya. Ia juga sangat menyayangi gadis itu. Jadi di mana letak kesalahannya? Seorang anak laki-laki yang sedari awal memperhatikan mereka dari kejauhan, kini berjalan mendekat untuk menghampiri keduanya. Ih, parah banget kalian. Kok gue nggak diajak sih? Kebiasaan banget kemana-mana berdua mulu. Dasar bucin. Aleta dan Raga sontak saja menoleh, terkejut melihat laki-laki yang sedang menatap mereka dengan tatapan kesal. Tentu berbeda jika Aleta yang melihatnya. Laki-laki itu cemburu. Maaf Yon, lagian waktu penutupan acara di aula lo malah ngilang. Gue sama Tata nyariin lo tadi. Tata adalah panggilan kesayangan Raga untuk Aleta. Aleta hanya tersenyum sambil mengangguk, membenarkan ucapan Raga barusan. Oh, itu tadi gue habis nyamperin bokap di parkiran. Lupa bilang ke kalian, hehe. Leon Dirgantara, sahabat Raga dan Aleta. Mereka bertiga sudah sedekat sejak kecil. Sedari awal, Leon memang memendam perasaan pada Aleta. Namun sayang saat ingin mengungkapkan perasaannya, ia kalah cepat dengan Raga. Berakhirlah dengan Raga yang menjadi kekasih Aleta. Lo jadi pindah ke Singapura, Yon? Tanya Raga. Iya jadi, tapi gue nggak berangkat sendiri, ujar Leon dengan senyum penuh arti yang langsung mendapatkan pelototan tajam dari Aleta. Hah, bukannya orang tua lo menetap di sini? Terus lo kesana sama siapa? Tanya Raga penasaran. Sama pacar gue, jawab Leon santai. Astaga, apa-apaan Leon ini? Aleta sudah gugup setengah mati. Ia belum siap untuk mengungkapkan kebohongan selama ini. Lo punya pacar? Tanya Aleta ragu-ragu. Punya dong, Tata. Emang kalian doang yang bisa mesra-mesra. Gue juga bisa kali, ujar Leon sambil mengelus puncuk kepala Aleta penuh sayang. Raga cemburu? Tentu tidak. Mereka sudah sahabat sejak kecil. Karena Raga yakin kedekatan antara Aleta dan Leon hanya sebatas sahabat saja. Raga melirik jam melingkar di pergelangan tangan kirinya. Jam sudah menunjukkan pukul 4 sore. Ayo balik, udah sore nih. Ayo, mereka bertiga mulai meninggalkan taman kota. Selanjutnya, sepasang kekasih sedang tertawa bersama melihat acara televisi yang menampilkan seekor kucing bodoh yang berusaha menangkap tikus namun selalu gagal. Lihat deh Yon, bodoh banget kucingnya. Tikus sekecil gitu aja nggak bisa nangkep. Hahaha.
Sekali lagi tanya Leta pecah, membuat Leon menggelengkan kepalanya. Ya, Leta adalah kekasih Leon. Mereka menjalin hubungan seminggu setelah Leta menerima Raga sebagai pacarnya. Kini mereka berdua sedang berada di rumah Leon yang tidak jauh dari kediaman Raga. Karena rumah mereka hanya terpaut beberapa rumah saja, orang tua Leon sedang pergi di keluar kota. Itu sebabnya mereka bisa berduaan tanpa ada yang mengganggu, termasuk Raga. Kapan mau ngomong ke Raga? Leon mulai membuka suara. Nanti, gue belum berani. Terus lo mau sampai kapan kayak gini, Ta? Gue capek tiap hari selalu ngelihat keuuan kalian. Lo mesra-mesraan sama dia, tiap kita jalan bertiga harus selalu gue yang ngalah. Sementara itu di tempat lain, Bang, Mama masak banyak nih, tolong kamu anterin ke rumah Leon ya. Kasihan dia sendirian, pasti belum makan. Orang tuanya juga lagi di keluar kota, sekalian kamu temenin deh ya. Boleh mah, Raga juga bosan diam di rumah terus, ujar Raga mengambil alih rantang nasi dari tangan sang mama. Saat hendak masuk ke dalam rumah Leon, baru sedikit Raga membuka pintu, samar-samar terdengar suara yang sangat ia kenal. Lo juga harus ngertiin posisi gue dong Yon, suara Tata. Gumam Raga. Raga semakin melangkahkan kakinya menuju asal suara dan memandangkan yang pertama kali ia lihat adalah tangan Leon sedang menggenggam erat tangan Leta. Sontak Raga langsung bersembunyi. Ia masih penasaran dengan apa yang mereka bicarakan oleh keduanya. Gue ngerti banget sama posisi lo, Ta. Dari awal gue udah ngasih pilihan, lo pilih gue atau Raga, dan lo malah pilih kita berdua. Lo lihat sekarang, kita semua yang jadi korbannya, ujar Leon berapi-api. Raga bingung apa maksud Leon memberikan pilihan itu, dan kenapa Leon tampak sangat marah pada Leta. Baru saja ingin menghampiri kedua sahabatnya, namun suara Leta semakin membuat Raga mengurungkan niatnya. Gue cinta sama lo Yon. Dari awal gue gak ada perasaan sama apa-apa sama Raga. Gue cuma anggap dia sahabat doang. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo. Tapi saat ini gue gak bisa pilih siapapun. Gue mau kalian berdua. Lo lebih dulu kenal sama Raga. Gue gak bisa bikin kalian berjarak. Gue mau kita bertiga bareng-bareng terus. Oke, gue akuin gue egois, tapi ngelihat lo ngejauhin gue waktu itu, gue bener-bener sakit Yon. Gue gak bisa didiemin terus sama lo, Tangis Leta pecah. Ia tidak mau kehilangan Leon, tapi juga tidak bisa menjauhi Raga. Leon membawa Leta ke dalam pelukannya, mengecup pucak kepala gadis itu penuh sayang. Udah jangan nangis, sorry ucapan gue barusan nyakitin hati lo, Ta. Gue juga sayang sama lo, sayang banget. Gue cinta sama lo, nanti kita pikirin jalan keluarnya bareng-bareng ya. Leta hanya mengangguk kecil dalam dekapan Leon. Raga hanya bisa melongo. Katakan saya, dia terlalu polos. Ia masih tidak mengerti dengan semua ini. Kenapa Leta menangis? Kenapa Leon menenangkan Leta? Kenapa mereka tega melakukan hal ini pada Raga? Raga teringat dengan buku diary Leta yang ia tinggalkan di rumahnya beberapa hari yang lalu. Mungkin ia bisa mendapatkan jawaban di situ. Buru-buru Raga pulang dengan membawa banyak pertanyaan yang berkecamuk dalam otaknya. Loh Bang, kok rantangnya dibawa lagi? Mama lihat buku diary Tata yang warna pink gak? Potong Raga cepat. Ya Ma. Yang waktu itu ketinggalan di sini mah, waktu Tata sama Leon nginap. Oh iya, Mama taruh di laci kamar kamu. Takutnya Leta Belum selesai mamanya menjelaskan, Raga sudah berlari menaiki tangga menuju kamarnya, membuat sang mama hanya bisa menggelengkan kepala. Akhirnya Raga menemukan diary itu. Sampulnya berisikan tulisan dengan Leta, diary Aleta. Tak, maafin kalau gue lancang. Raga mulai membaca tiap lembar dalam buku dia tersebut. Dir Jakarta. Setelah pindah dari Surabaya, Leta nggak punya teman. Leta kesepian. Waktu itu mama sama papa ngajak Leta makan malam bareng sama teman kerjanya. Mereka punya anak yang seumuran namanya namanya Leon. Leon baik banget sama Leta. Inisial nama kita juga sama. Leta suka Leon. Lembar selanjutnya setelah makan malam itu, Leta nggak pernah ketemu lagi sama Leon. Padahal Leta udah kangen banget. Sampai akhirnya mama nitipin Leta ke teman arisanya. Karena waktu itu mama ada urusan keluar kota. Nama teman mama Tante Sania. Tante Sania baik banget sama Leta. Tante Sania punya anak seumuran Leta juga, namanya Raga. Raga ganteng tapi nggak baik, dia nakal. Leta nggak suka Raga. Lembar selanjutnya, waktu pulang dari sekolah, Raga lagi main sama temannya ya. Leta kaget, ternyata temannya Raga itu Leon.
Leta senang banget bisa ketemu lagi sama Leon. Akhirnya kita bertiga sahabatan. Leon suka nasihatin Raga. Raga udah nggak nakal lagi ke Leta. Kita bertiga dibuatin rumah pohon sama papanya Raga. Bagus banget. Leta betah main di rumah Raga. Soalnya ada Leon juga, hehehe. Setelah mama pulang dari luar kota, Leta masih suka main ke rumah Raga. Raga sama Leon satu sekolah, tapi Leta beda. Mereka selalu hibur Leta. Katanya Princess Leta nggak boleh sedih. Ada Pangeran Raga dan Leon yang selalu ada di samping Princess. Lembar selanjutnya kosong dan kosong sampai ada beberapa kertas yang jatuh dari buku diary tersebut. Sepertinya tulisan Leta sewaktu SMP karena sudah mulai rapi, tidak seperti catatan sewaktu SD yang masih sangat berantakan seperti ceker ayam. Hai diary, gue suka sama Leon, tapi kayaknya Leon gak suka sama gue. Cara dia natap gue beda banget sama cara Raga natap gue. Entah karena apa, tapi gue ngerasa beberapa hari belakangan ini Leon kayak jauhin gue. Please, gue gak bisa jauhin dari Leon. Kertas selanjutnya, ternyata selama ini dugaan gue benar. Raga suka sama gue bingung harus sedih atau senang. Gue sedih karena ternyata bukan Leon yang ungkapin perasaannya ke gue. Tapi gue senang banget selama gue pacaran sama Raga, gue bisa deket lagi sama Leon. Meskipun gak sedekat kayak dulu, tapi tiap gue jalan sama Raga, dia pasti selalu ngajak Leon juga. Raga terkejut membaca kertas yang ada di tangannya. Jadi selama ini Tata gak tulus sama gue. Dia cintanya sama Leon, sahabat gue sendiri. Akhirnya gue tahu alasan Leon jauhin gue. Leon suka sama gue, tapi dia tahu Raga udah lebih dulu nyatain perasaan ke gue. Dia nembak gue, tapi kalah cepat sama Raga. Waktu tahu gue nerima cintanya Raga, Leon marah. Dia jauhin gue. Dia ngira gue punya perasaan yang sama buat Raga, padahal enggak. Gue jadiin Raga umpan doang supaya gue bisa deket lagi sama Leon. Gue ungkapin semua unek-unek gue, dan Leon ungkapin segala perasaannya ke gue. Dia nembak gue senang banget. Seminggu setelah gue pacaran sama Raga, gue jalin hubungan sama Leon. Satu hal yang harus kalian tahu, gue gak pernah punya perasaan apapun sama Raga. Gue cuma anggap dia sahabat, gak lebih. Gue sengaja nutupin ini semua dari Raga. Gue gak mau dia sama Leon berantem cuma gara-gara gue. Gue tahu dari awal gue salah karena menerima cinta Raga. Tapi itu semua gue lakuin semata-mata demi Leon. Mata Raga mulai memanas membaca kelanjutan isi curhatan Leta. Masih ada satu kertas lagi yang belum ia baca. Ia mulai menyiapkan hatinya untuk lanjut membaca tulisan Leta. Di Raga, maafin banget selama ini gue mainin hati lo. Demi apapun gue gak bermaksud. Semuanya terjadi secara tiba-tiba. Lo tahu cinta itu gak bisa dipaksakan. Gue gak tega ngerusak raut wajah bahagia lo waktu ungkapin perasaan ke gue. Gue nerima lo, tapi gue gak cinta sama lo. Gue cintanya sama Leon. Gue harap lo ngerti. Gue pacaran sama lo supaya bisa deket sama Leon. Udah cukup drama yang gue lakuin selama 6 bulan ini. Kita harus akhiri hubungan ini sampai di sini, nggak? Terserah lo setelah ini mau anggap gue apa. Gue cuma pengen bahagia sama cinta gue, Leon. Gue nggak bisa satu sekolah sama lo karena itu bisa bikin gue jauh dari Leon. Gue mau lanjut sekolah di Singapura, nggak? Gue nggak bisa hidup tanpa Leon. Gue minta maaf sama lo. Kita putus, Aleta Kirania. Tangan Raga meremas kuat kertas itu lalu merobeknya. Ia sudah muak, tidak menyangka juga kedua orang yang paling ia sayang mengkhianati seperti ini. Leon sudah ia anggap seperti saudaranya, dan Aleta kekasih sendirinya tega melakukan semua ini. Raga yakin kertas yang baru saja ia robek adalah surat terakhir yang akan diberikan Aleta ketika akan pergi ke Singapura tadi. Nanti, tidak perlu menunggu sebulan lagi. Detik ini juga ia tanpa disuruh ingin rasanya Raga menendang dua makhluk itu pergi dari bumi. Raga membuka ponselnya berniat menghubungi seseorang. Halo? Raga mendahus sesaat untuk meredam emosinya. Halo Yon, lu di mana? Gue ada di rumah. Kenapa enggak? Bisa ke rumah gue sekarang, ajak Tata sekalian. Sebisa mungkin Raga membuat deru napasnya tetap normal. Ia tak ingin Leon curiga. Oh, bisa kok, bisa. Tapi kenapa enggak lo sendiri aja yang nelpon Tata? Dia kan pacar lo. Raga sudah benar-benar muak dengan drama yang Leon buat. Sudah jelas-jelas Aleta adalah di rumahnya, masih saja ia berdosa. Gue tunggu sekarang, langsung ke taman belakang. Oke. Raga turun dari kamarnya, ia melangkahkan kakinya menuju taman di belakang rumah. Tempat di mana biasanya dan
ia dan kedua sahabatnya berkumpul. Mungkin ini adalah momen terakhir dalam persahabatan mereka. Raga sudah tidak sabar ingin melihat topeng di si pengkhianat jatuh dari tempat asalnya. Raga tersenyum ketika dua orang yang ia nanti-nanti akhirnya datang juga. Raga, rengek Aleta sambil mengelanyut manja di lengan Raga, disusul kedatangan Leon di belakangnya. Hai enggak, Raga menampilkan senyum semanis mungkin untuk kedua sahabatnya ini sebelum nanti ia mengeluarkan sifat iblisnya. Ayo sini duduk, tumben lo ngajak sini kumpul ke sini dan perjanjian dari awal kalau kita bakal ngumpul lagi seminggu sebelum gue ke Singapura. Masih lama enggak? Bulan depan, ujar Leon. Kapan lo pergi ke Singapura? Tanya Raga yang pertanyaan entah ditujukan pada siapa. Gue kan udah bilang, bukan lo, tapi lo, tujuk Raga pada Leta. Gue, tanya Leta kebingungan, seraya menunjuk dirinya sendiri. Iya lo, Aleta Kirania. Astaga, jika Raga sudah menyebutnya nama lengkapnya, berarti ada sesuatu yang tidak beres. Gak usah panik lo berdua, gue nanya baik-baik, kapan lo pergi ke Singapura? Aleta sudah berkeringat dingin dan kini Leon berusaha menelan salivanya dengan susah payah. Lo kenapa nggak sakit? Yang mau ke Singapura itu bukan gue, bukan. Masih mau drama setelah gue tahu pengkhianatan kalian berdua. Potong Raga cepat menatap tajam keduanya. Maksud lo apaan sih enggak? Leta pura-pura tidak tahu. Ia sangat ketakutan melihat manik mata Raga yang dipenuhi tatapan cinta. Kita menatap dengan penuh kebencian. Raga melempar buku diari Aleta ke arah kaki Leon dan kini kertasnya berserakan. Diari gue. Leta melihat beberapa kertas yang sudah robek. Ia mengambilnya dan membaca potongan dari kertas itu. Surat itu gua Leta yang masih bisa terdengar oleh Raga. Kenapa? Lo kaget? Masih gak percaya kalau gue udah tahu kebusukan lo berdua di belakang gue? Masih mau drama? Masih mau dilanjut pura-puranya? Enggak, gue bisa jelasin. Bacot lo, Raga sudah tidak tahan untuk menendang Leon dari hadapannya hingga tersungkur. Kesempatan Raga untuk menghajar Leon semakin besar. Raga seperti orang kesetanan, tidak memberikan ampun pada Leon. Leon balas memukul hidung Raga sampai mengeluarkan darah segar. Mereka saling melempar tatapan tajam hingga teriakan Leta berhasil menghentikan aktivitasnya keduanya. Cukup, lo pada apa-apaan sih? Gak usah berantem bisa kan? Kita selesaiin semua baik-baik. Gak perlu pakai otot. Raga mendongak, menatap tajam gadis di hadapannya. Apa lo bilang selesaiin semuanya baik-baik setelah lo ngajak putus lewat surat sialan ini? Setelah lo selingkuhin gue sama bajingan ini? Setelah kalian hianatin gue? Dan lo bilang apa tadi selesaiin semua baik-baik? Apa gue gak salah dengar? Raga mulai bangkit dari tempatnya dan berjalan secara perlahan menuju Aleta. Aleta dia membeku. Ia tidak tahu Raga akan melakukan apa padanya. Ia hanya bisa menangis sesegukan melihat Leon sudah babak belur dihajar Raga. Hik. Tanya Tata sayang, ujar Raga lembut sambil mengelus pipi Leta. Kalau gue bakal prihatin lihat air mata lo. Kalau dulu gue ikutin sedih lihat lo nangis. Kalau dulu gue berusaha buat bikin lo selalu tersenyum. Itu berlaku waktu dulu gue masih cinta mati sama lo. Sekarang bahkan lihat muka lo aja gue nggak sudi. Gue cinta sama lo, gue sayang sama lo meskipun hubungan kita baru jalan 6 bulan. Tapi lo harus percaya kalau gue udah nyimpen perasaan ini bertahun-tahun. Di hati gue cuma ada nama lo doang. Raga memfokuskan kembali perhatiannya pada Leon. Dan lo brengsek banget Yon. Persahabatan yang sudah kita bangun dari kecil lo rusak gitu aja cuma karena cewek itu. Lo mau Aleta kan? Ngomong ke gue kalau emang kalian saling cinta pasti gue bakal kasih dia buat lo. Gue gak suka rebutan dan lo tahu kalau gue anaknya suka ngalah. Entah soal makanan ataupun soal mainan, apa yang lo suka pasti gue relain buat lo. Meskipun gue juga suka itu. Lo berdua hebat, bisa menghancurkan kisah cinta gue dan persahabatan kita secara bersamaan di waktu yang sama. Tuhan tolong Leta. Leta yakin laki-laki sekarang sedang berdiri di hadapan ini bukanlah Raga. Raga sangat manis, tidak pernah memperlakukannya seburuk ini. Raga sangat hangat.
Tidak pernah sedingin ini. Aleta sangat takut. Sorry nggak, gue nggak bermaksud bikin lo kecewa. Gue cuma nggak mau lo sakit hati karena kenyataannya gue lebih milih Leon daripada lo. Justru sikap lo kayak gini yang bikin gue sakit hati, Tah. Kalau lo ngomong dari awal, luka di hati gue mungkin gak akan selebar ini. Selain lo bikin gue sakit hati, lo juga udah ngerusak persahabatan kita. Lo harus tahu, Tah. Enggak, tolong jangan salahin Tata. Ini semua salah gue. Gue mohon. Buat apa lo belain pacar lo ini? Mau dibilang pacar baik dan perhatian. Mulai lagi dramanya. Silakan lo berdua pergi dari rumah gue. Gue nggak mau lihat muka kalian lagi. Kalau bisa langsung saja minggat ke Singapura supaya Indonesia bersih dari sampah kayak kalian. Ucap Raga. Sekali lagi gue minta maaf sama lo. Ayo Yon, Leta memapah Leon yang berjalan dengan susah payah karena tulang keringnya ditendang oleh Raga. Pergi yang jauh pasangan sampah, ujar Raga bersedekap dada. Ujung bibirnya tertarik ke atas. Ia tersenyum semirik. Sania, mama Raga yang menyaksikan langsung kejadian itu hanya bisa menangis melihat kelakuan Raga yang menurutnya sudah di luar batas. Tapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Sania paham betul anaknya sedang patah hati. Sikap Raga yang berubah 180 derajat membuat hati Sania semakin tersayat setiap harinya. Raga berubah menjadi pria yang dingin dan tak tersentuh. Sikapnya yang cuek sangat sulit dimengerti oleh anggota keluarganya. Hingga saat awal masuk SMA, Raga membeli apartemen dari uang tabungannya sendiri. Ia ingin pergi dari rumahnya, meninggalkan semua kenangan manis bersama mantan sahabat dan juga kekasihnya. Terlalu banyak kenangan yang mereka ukir di sana, terutama di rumah pohon yang dibangun oleh mama papa Raga. Raga butuh waktu untuk melupakan itu semua. Ia ingin menata ulang kembali hatinya yang telah dihancurkan berkeping-keping oleh kedua sahabatnya. Bersambung.